Hello guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. So in this video saya akan bahas lagi nih masalah transit karena sering sekali ditanyakan oleh para passengers atau travelers yang pengen transit ke negara-negara. Sebelumnya minggu lalu saya sudah posting yang part 1 ya untuk negara-negara yang sering dilalui para travelers WNI atau PMI yang mau ke negara tujuan. Itu ada 8 negara yang saya sudah jelaskan panduan dan fasilitas di bandaranya masing-masing. Sekarang saya buatkan yang part 2 untuk beberapa negara yang juga sering disinggahi kalian para WNI dan juga PMI yang ingin ke negara ketiga. Jadi stay tune ya untuk tahu negara-negara apa saja dan fasilitasnya apa yang bisa kalian nikmati selagi kalian transit di negara tersebut. Oke, penerbangan transit itu berarti kalian itu cuma kayak numpang lewat doang ya. Intinya adalah kalian ingin ke negara ketiga. Jadi, namanya peraturan transit itu di negara apapun hampir sama. Hampir samanya seperti ini. Jika kalian transit, itu maka kalian hanya di transit area saja. Jika di dalam transit area saja, itu tidak perlu memenuhi persyaratan masuk ya. Jadi tidak usah menunjukkan syarat-syarat masuk. Misal kalian kan transit di Hong Kong. Nah, kalau transit di Hong Kong, transit doang ya berarti itu tidak perlu memenuhi syarat masuk ya. Syarat masuknya ke Hong Kong itu kan kayak mengisi health declaration form. Kalau transit saja itu tidak perlu. Nah, makanya di beberapa negara itu kalian harus simak dengan baik. Jika transit saja, transitnya tidak butuh syarat apa-apa, otomatis kalian tidak usah mengisi apapun, tidak perlu menunjukkan apapun kecuali tunjukkanlah tiket, paspor, serta syarat kalian untuk masuk ke negara tujuan. Selama tidak keluar bandara atau tidak keluar transit area dan tidak melewati imigrasi, itu kalian tidak perlu melengkapi syarat masuk. Tergantung kebijakan negara masing-masing. Jadi ada negara yang nyuruh kita buat visa transit, ada juga yang negara tersebut bebas visa transit atau bebas visa selagi kita masih di dalam area transit atau area bandara saja. Oke, kita masuk ke negara yang pertama, yaitu negara di Asia Tenggara juga ya, itu Vietnam. Jika kalian menggunakan Vietnam Airlines, maka akan transit di Tan Son Nhat atau Saigon Airport. Nah, bandara ini terdiri dari terminal domestik dan terminal internasional. Jadi kalau kalian pakai Vietnam Airlines untuk penerbangan internasionalnya ini ada di terminal 1. Nah, syarat transit ini tidak ada ya, kecuali kalian cukup menunjukkan paspor dan tiket atau syarat ke negara tujuan. Tapi jika kalian pingin keluar bandara, itu berarti kalian namanya visit ya. Berhubung di Vietnam ini tidak butuh visa, berarti kita juga kalau punya banyak waktu transit, kalian bisa keluar bandara dan menuju ke pusat kota. Untuk ke pusat kota, ini ada rute bus ya yang lebih terjangkau harganya. Jadi ada 3 rute bus, yaitu rute 109 yang schedule-nya dari jam 5.45 pagi sampai jam 1 pagi. Jadi frekuensinya sekitar 20-30 menit ya. Berada di domestik serta international arrivals, dan perhentian bus atau bus stopnya ini berlokasi di depan arrivals area baik di domestik ataupun internasional. Nah, untuk harganya cukup murah, 12.000 kalau di bawah 5 km, kalau di atas 5 km dia 20.000. Nah, untuk rute 49 ini juga ada beberapa perhentian bis dan finish rute terakhir di Bentan Market. Schedule-nya sama dari 5.45 pagi sampai jam 1 pagi dan one way trip harganya cuma 40.000 rupiah saja. Jadi ini kayak mirip-mirip bis Damri gitu ya. Yang terakhir adalah rute 152. Ini rute tripnya sekitar 30 menit dan juga ada beberapa bus stop. Cuma schedule-nya ini hanya sampai jam 6 sore saja. Dan harga tiketnya ini cuma 5.000 rupiah, sedangkan 5.000 rupiah lagi untuk tambahan harga bagasi. Untuk Ho Chi Minh International Airport ini ada beberapa fasilitas ya, termasuk ATM, money changer, rental mobil, wifi gratis, ada restoran dan juga cafe. Ada tempat mandi, baik di domestik ataupun international terminalnya. Terus ada food spa dan juga relaxing massage. Ada medical service,
Ada sleeping zone, 10 box untuk pot berbayar. Harganya adalah $7 per jam, ya sekitar 80.000 gitu ya. Jadi ada bed, ada bantal, ada handuk, ada colokan. Terus juga ada penyimpanan koper 24 jam servisnya, dekat dengan kolom 13 dan 14. Jadi di bawah 10 jam itu sekitar 27.500 dan di atas 10 jam 275.000. Wow, perbedaan yang sangat signifikan. Di sini ada smoking area, dan untuk lounge-nya di sini di domestik ataupun internasional sama-sama ada long-nya, business long dan Vietnam Airlines lounge. Oke, yang kedua adalah di Naya Airport Manila. Nah, untuk fasilitas di Naya Airport Manila ini kalian bisa tonton di video saya di pojok kiri atas ya. Oke, sama seperti negara lain di ASEAN ini, termasuk masuk ke Manila ini tidak perlu visa ya, karena kita kan free visa untuk visit Philippines. Nah, pertanyaan yang sama juga, apakah butuh ini? Tidak, teman-teman. Kalau namanya transit itu bebas syarat masuk. Tapi kalian harus biasanya ya diminta menunjukkan paspor, tiket ke negara tujuan, ataupun syarat ke negara tujuan ketika ingin boarding. Oke, selanjutnya adalah transit di Hong Kong. Sama juga untuk transit di Hong Kong juga tidak ada syarat khusus ya, karena kita juga bebas visa masuk ke Hong Kong. Jadi untuk transit di Hong Kong sama, tinggal tunjukkan paspor, tiket ke negara tujuan, ataupun nanti sebelum boarding tunjukkan syarat masuk ke negara tujuan. Nah, transit di Hong Kong ini kalian bisa menikmati shower room jika pengen mandi yang nyaman banget dengan sabun mandi, shampoo, air hangat, hair dryer, juga ada vending machine untuk membeli peralatan mandi kayak sabun-sabunan gitu. Terus lounge-nya itu ada the wing dan the pier dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus ada resting lounge juga dari Aerotel, restoran dan wifi gratis, ada charging points dan juga ada lockers. Of course ada duty free, spa dan salon. Dan di Terminal 2 itu ada beberapa fasilitas yang menarik juga kayak virtual sport, ada watching movie di IMAX, ada golf, dan ada museum penerbangan juga. Terus beberapa hotel yang di airport ini juga ada terdapat di Terminal 1 dan Terminal 2. Salah satunya ada Regal Hotel yang juga terhubung dengan Terminal 1. Masalah tidur, kalian bisa tidur di kursi panjang ya. Banyak juga passengers yang tidur di lantai ya teman-teman ketika tidak mendapatkan si kursi panjang ini. Next ada transit di Colombo. Jika kalian naik Sri Lankan Airlines, maka kalian akan transit di Colombo alias Sri Lanka. Nah, kalian perlu tahu bahwa Sri Lanka ini kan sedang mengalami krisis seberat-beratnya. Jadi, alhamdulillah Sri Lankan Airlines dan airportnya ini masih beroperasi dan kalian bisa transit di sana. Nah, untuk transit di Sri Lanka atau Colombo ini, kalian harus mengajukan ITA atau e-visa transit, tetapi gratis ya teman-teman. Kalian perlu mengisi info pribadi saja untuk menjadi visa transit dan harganya gratis. Jika kalian menginap di Colombo Airport ini juga bisa tidur di kursi panjang, dan kalau misalnya pengen yang lebih convenient lagi, kalian bisa menginap di Transit Hotel. Jadi namanya Serenadiva Transit Hotel yang berada di dalam transit area ini. Dan harga terbarunya adalah standard room itu paling murah $90 ya, kalau dikalikan 15.000 sekitar 1.350.000 per 6 jam. Jadi dikalikan aja, kalau misalnya kalian mau stay 12 jam berarti dikali 2. Untuk fasilitas lain di situ ada snack, counters dan duty free, smoking room. Terus ada spa or food drop, ada bank dan money changer, serta beberapa lounge dan transit accommodation. Nah, bandara ini ternyata Muslim friendly ya teman-teman, karena ada tempat sholatnya yang terletak di lantai 1 di departure atau transit lounge.
Dan ini dipisahkan antara cowok dan ceweknya. Terus ada tempat wudunya juga. Makanannya di sini juga ada Burger King yang halal certified. Next country ada Taiwan. So, transit di Taiwan ini kita tidak butuh visa. Kalian pasti sudah tahu bahwa biasanya kita akan transit di Taipei Taiwan Airport. Jika naik EVA Air tujuan Jepang atau Korea misalnya. So, ketika kalian transit, hiburan yang bisa kalian nikmati, misalnya kalian bisa visit Hello Kitty Gift Gates di Terminal 2, serta toko oleh-oleh Formosan Aborigines di Terminal 1. Dan mulai 6 Januari 2003, katanya nih ya, kabarnya si passenger yang transit itu harus bayar sekitar 500 NTS atau Taiwan dollar, sekitar 250.000 gitu ya, untuk menggunakan fasilitas bandara ketika kalian transit. Tapi I don't really know kapan sih exactly peraturan ini diberlakukan. Dan di Terminal 1 juga ada small theater, ada restoran dengan banyak macam kulineran, banyak juga yang halal, terus ada shower room, ada free wifi, ada mini museum, cultural experience area, duty free shop, serta lounge. Nah, longnya ini bentuknya bisnis dan first class, serta ada juga public lounge. Nah, untuk public lounge ini kalian bisa nikmati kursi panjang, kursi tidur ya, untuk misalnya kalian ingin nginep di bandara. Atau kalian bisa juga sewa ruang selama 6-12 jam di dalam Plaza Premium Lounge di Terminal 2. Country yaitu ada di negara Australia. Untuk peraturan transit di negara Australia, misalnya kalian ingin memiliki tujuan ke New Zealand dan transit di negara ini, maka jika di bawah 8 jam itu tidak butuh visa transit. Tapi kalian harus cek benar-benar ya, waktu transit kalian jangan lebih dari 8 jam. Kalau misalnya di atas 8 jam dan di bawah 72 jam, maka harus ada visa transit. Nah, visa transitnya ini yaitu visa transit subclass 771 dan biayanya itu gratis, tapi kalian harus mengurus visa transit. Nah, visa transit ini kan berlaku selama 3 hari ya, dan kalian bisa gunakan untuk keluar bandara. Nah, berhubung di Australia ini banyak negara bagian, saya tidak menjelaskan fasilitas bandaranya karena maybe kalian bisa saja transit di negara bagian yang berbeda. So the last yaitu Indonesia. Saya juga akan jelaskan apa sih prosedur transit di Indonesia. Maybe kalian teman-teman sudah menjadi warga negara asing dan apa sih rule-nya ketika kalian transit di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kalian butuh visa, tapi kalian juga bisa pakai VOA nih. Karena VOA Indonesia ini bisa digunakan untuk tujuan wisata, misalnya untuk urusan pemerintahan, untuk business meeting, dan juga transit. Jadi maksudnya sekalian transit, kalian juga bisa visit masuk ke Indonesia. Misalnya kalian transitnya di Bali, ya bisa kalian kunjungan ke Bali. Dan juga transit di Jakarta, maybe kalian juga bisa keliling Jakarta. So that's all the information about how to transit, plus juga fasilitas yang kalian bisa nikmati di beberapa bandara internasional yang bagian kedua. Bagian kesatunya kalian bisa simak di video saya sebelumnya ya. Have a safe travel and see you in my next video. Bye!